Perempuan itu tidak pernah menyangka, anak yang ia besarkan dengan susah payah, justru memaksanya berlutut di depan umum. Hanya karena dulu ia memisahkannya dari cinta pertamanya. Akhirnya perempuan itu meninggal karena marah di ranjang rumah sakit. Namun saat membuka mata, ia kembali ke 10 tahun yang lalu. Hari itu adalah acara pembukaan perusahaan sang anak. Seharusnya menjadi momen paling membanggakan bagi seorang ibu. Namun di hadapan semua orang, anak itu menyiramkan secangkir teh panas ke tubuhnya. Ia berteriak menuduh ibunya memaksanya putus dengan cinta pertama, dan mengatakan akibatnya cinta pertama itu meninggal saat melahirkan di meja operasi. Ia menyebut ibunya sebagai pembunuh berdarah dingin, lalu mengeluarkan surat cerai yang sudah lama disiapkan. Suami bajingan dan selingkuhannya juga ikut menghina perempuan itu. Mereka memaksa perempuan itu berlutut di lantai, dan menandatangani perjanjian yang memalukan. Setelah mendapatkan surat cerai, anak itu langsung mengumumkan di atas panggung, bahwa selingkuhan itulah ibu kandungnya yang sebenarnya. Sedangkan ibu biologisnya hanyalah seorang pembunuh. Perempuan itu tak sanggup menahan pukulan batin, dan langsung memuntahkan darah lalu pingsan. Namun di rumah sakit, anak itu menolak menandatangani persetujuan operasi. Ia ingin melihat perempuan itu mati dalam kesakitan. Di detik terakhir sebelum meninggal, hati perempuan itu penuh penyesalan. Jika hidup bisa diulang, ia tidak akan pernah lagi berkorban untuk keluarga itu. Tak disangka ia benar-benar terlahir kembali, dan kembali ke 10 tahun lalu. Di masa penting ujian masuk universitas sang anak, di kehidupan sebelumnya. Disinilah ia mengancam mati agar anaknya putus. Namun kali ini ia tidak ingin ikut campur lagi. Ia menyadari anaknya juga telah terlahir kembali, dan tetap memilih apa yang disebut cinta. Kalau begitu biarlah ia menanggung akibatnya sendiri. Maka dengan tenang ia menandatangani surat pengunduran diri sekolah anaknya. Anak itu dan cinta pertamanya merasa akhirnya bebas, lalu membawa sekelompok preman untuk menghadang perempuan itu di jalan. Mereka menghina dan mempermalukannya sesuka hati, bahkan mendorongnya ke arah para pengemis di pinggir jalan. Di saat genting itu, beberapa mobil mewah melaju datang. Seorang pria bersetelan jas menyelamatkannya. Pria itu adalah ketua kelasnya saat SMA. Pada saat itu anaknya juga mengejar datang, dan melihat kejadian tersebut malah menuduh ibunya berselingkuh dalam pernikahan. Hati perempuan itu benar-benar dingin, dan ia menamparnya tanpa ragu. Beberapa hari kemudian, mengetahui rumah tua akan segera digusur, suami bajingan dan anak itu segera datang membawa surat cerai. Anak yang terlahir kembali merasa dirinya menguasai masa depan. Ia mengatur agar sebuah rumah tua, yang di kehidupan sebelumnya tidak digusur, jatuh ke tangan perempuan itu. Perempuan itu tidak membantah. Ia hanya ingin cepat lepas dari keluarga ini. Ia menandatangani dengan tegas, dan memutuskan hubungan ibu dan anak. Namun yang tidak ia ketahui, ketua kelas itu demi membantunya, sudah diam-diam turun tangan, dan memindahkan proyek penggusuran ke rumah tua atas nama perempuan itu. Segera keluarga bajingan itu dengan gembira menyiapkan pernikahan anak dan cinta pertamanya. Mereka menetapkan hari pernikahan, tepat di hari pencairan uang ganti rugi. Ingin merayakan dua kebahagiaan sekaligus. Bahkan sengaja mengirim undangan pada perempuan itu, ingin menertawakannya. Sementara itu perempuan itu diam-diam berubah. Ia rajin berolahraga dan belajar, terus meningkatkan dirinya. Akhirnya tibalah hari pernikahan. Saat keluarga bajingan itu heran kenapa perempuan itu belum datang. Ia muncul perlahan, mengenakan gaun yang anggun. Melihat penampilannya sekarang, semua orang terdiam di tempat.